Selamat ulang tahun Scorpio. Semoga makin banyak rezeki, tambah sukses, dan semuanya berkah ya. Sehat-sehat dan kamu berada dalam lindungan yang maha kuasa. Amin. Semoga dilancarkan juga urusannya. Sekarang kita general reading untuk Scorpio yang sedang berulang tahun. Jadi ini kado ulang tahun spesial untuk Scorpio. Kita lihat ya, ada energi atau pesan apa, mimpi dan kejutan apa untuk Scorpio yang sedang berulang tahun. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Scorpio. Semoga mimpi dan cita-cita kamu segera terwujud. Your birthday wishes semoga terkabul ya. Kita lihat ada kejutan apa. Wow. Ada Queen of Pentacles ya. Ada Two of Wands. Wow, ada Queen of Wands. Wow. Scorpio. Ini keren sih. Jadi aku merasakan ya secara keseluruhan Scorpio ini sedang menyongsong masa depannya. Jadi kamu tuh bisa menjadi apa saja yang kamu cita-citakan ya. Karena di sini Queen, aku melihat energi feminin berperan ya. Terlepas kamu itu laki-laki atau perempuan, tapi di sini bukan berarti kamu itu kayak feminin yang lemah atau feminin yang cenderung nggak bisa mengambil sikap ya. Justru di sini aku melihat kamu itu bisa menjadi sosok yang imbang ya, yang balance. Di satu sisi kamu itu adalah sosok yang bisa lebih kalem, lebih stabil, orangnya juga nggak yang neko-neko gitu ya. Tapi di sisi lain, ketika kamu itu diberi semacam tugas atau kamu ingin mengejar sesuatu ya, apakah itu target, cita-cita kamu akan bisa menjadi sosok yang lebih berani, lebih punya semacam apa ya, jadi intinya tuh kamu tuh akan bisa menjadi dua sisi yang saling melengkapi gitu ya. Meskipun kamu satu orang ya, biasanya kan kita itu memerlukan sosok orang lain untuk melengkapi. Tapi kelihatannya ya, di sini kejutannya kamu itu kayak punya kemandirian, kamu bisa melakukan apa saja. Kamu bisa menjadi A, kemudian kamu juga bisa menjadi B, kamu bisa berperan menjadi sosok yang kalem, di sisi lain kamu bisa berperan menjadi sosok yang pemberani. Dan secara realnya ya, konkretnya, sebagai contoh, kalau kamu ingin punya usaha ya, kamu ingin memulai usaha, atau kamu sudah menjadi pengusaha, maka kamu akan sukses di situ. Jadi usaha kamu ini sudah sesuai dengan passion kamu. Kamu sudah berada di jalurnya ya, jadi kamu tinggal melangkah, berjalan. Kemudian kalau yang ingin merintis itu tadi kamu hanya perlu membuka peluang ya, membuka pintu agar peluang itu masuk. Kalau kamu sudah berjalan, sudah melakukan usaha, kamu juga tinggal banyak melakukan aktivitas ya, berusaha dan melakukan kreativitas juga. Itu akan menunjang usaha kamu. Kalau di pekerjaan juga sama ya, aku melihatnya kamu akan lebih stabil di pekerjaan kamu akan lebih enjoy, kamu bisa menerima gitu ya apapun yang terjadi, nggak gampang was-was, nggak gampang panik, dan intinya tuh semua orang juga akan lebih bisa menghargai kamu. Karena aku melihat Queen of Coins ini ya, Queen of Earth ini sosok yang dihargai karena kamu itu orangnya nggak neko-neko. Jadi kalau ada masalah, kamu lebih tenang dulu, nggak langsung panik atau kayak ribet gimana gitu ya. Kamu tuh bisa menenangkan suasana, membawa ketenangan dimanapun kamu berada gitu ya. Jadi ini lebih ke diri kamu ya. Jadi diri kamu itu akan bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Kemudian kalau misalnya kamu juga dituntut ya untuk mengejar target
atau kamu itu diberi tanggung jawab baru, dipromosikan, kamu juga akan cemerlang. Jadi kamu tuh nggak malu-maluin ya, nggak malu-maluin atasan. Misalnya atasan kamu tuh mengajukan ke manajemen untuk menaikkan jabatan kamu atau menaikkan gaji kamu. Nah, kamu itu bisa perform ya, yang aku rasakan seperti itu. Kemudian juga ya aku merasakan di sini ulang tahun kali ini tuh banyak kegembiraan ya. Kegembiraan itu silih berganti dengan ketenangan. Jadi ketika kamu lagi tenang, ya semuanya baik-baik aja. Kemudian ada saatnya segala sesuatunya itu bergerak dengan cepat, kamu juga bisa keep up gitu ya. Kamu tuh nggak yang keteteran. Meskipun kamu itu awalnya lagi tenang-tenang aja gitu ya, lagi kalem, lagi diem-diem baik gitu. Tiba-tiba ada misalnya atasan kamu tuh ngasih project atau kayak deadline, kamu nggak yang langsung was-was atau wah ini gimana. Tapi kamu tuh kayak oke gitu ya, I will do it and I enjoy it gitu. Aku merasakan ada energi yang lebih gimana ya? Bisa dibilang kamu lebih percaya diri di sini. Mungkin orang lain sebagian melihat kok dia tuh bisa ya, di satu sisi kelihatannya kayak kalem-kalem aja. Bisa dibilang kamu tuh nggak yang ada di garis depan gitu ya, kamu tuh kayak orangnya biasa-biasa aja. Tapi ketika ada hal yang men-trigger, kamu tuh bisa langsung berada di garis depan. Kamu tuh bisa langsung kayak mencuat gitu loh. Aku merasakan ada kedinamisan ya di Scorpio kali ini. Jadi Scorpio itu udah nggak terlalu mengedepankan emosi, yang aku rasakan seperti itu. Kamu sudah bisa memiliki kecerdasan emosional ya, dan kamu tahu menempatkan diri. Kapan harus begini, kapan harus begitu. Dan mimpi kamu yang akan terwujud ya, apa yang sudah kamu usahakan, apa yang sudah kamu lakukan, maka itu yang akan kamu dapatkan ya. Karena aku merasakan kamu akan bisa mendapatkan itu. Ada kesuksesan di sini ya. Kamu akan merayakan kesuksesan kamu. Nah, jadi kalau yang belum memulai ya, segera mulai. Karena sayang ya kalau nggak dimulai dari sekarang, maka perayaan itu juga nanti akan mundur gitu ya, akan molor waktunya. Tapi kalau kamu sudah memulai, bahkan kamu jalani terus ya, kamu melihat ke depan, maka perayaan-perayaan itu bukan hanya nanti ya, perayaan yang besar, tapi ada perayaan-perayaan kecil di setiap milestone-nya kamu. Di setiap tahap. Aku merasakan ini positif banget. Ini lebih ke energi ya, energi yang kamu punya, kamu itu bisa menyeimbangkan apa yang harus kamu lakukan. Sehingga ketika kamu sukses, kamu juga nggak kayak yang lupa daratan gitu. Kamu tuh bisa tetap grounding, tetap menjadi diri kamu apa adanya, dan orang lain akan lebih menghargai itu. Jadi misalnya kalau kita sukses gitu ya, atau kita mencapai sesuatu yang luar biasa, itu kan ada kecenderungan kita jadi kayak besar kepala. Nah, di sini yang aku lihat, Scorpio itu sudah cerdas secara emosional ya. Jadi ketika kamu itu sudah mulai melambung, kamu ingat ya bahwa, oh aku nggak boleh seperti ini. Aku tidak boleh arogan ya. Itu yang akan makin membuat kamu jadi sukses. Secara realnya aku kasih contoh lagi ya. Misalnya kamu itu ingin merintis usaha di bidang event organizer. Nah, meskipun kamu itu belum pernah punya pengalaman, tapi dengan percaya dirinya kamu dan kayak kamu tuh kalem aja gitu ya. Kamu tuh nggak yang gimana-gimana. Pokoknya kamu tuh berjalan dan selalu melihat ke depan, berproses, maka kamu akan bisa mencapai itu. Ya, jadi hal-hal yang mungkin orang lain tuh nggak nyangka ya, kayaknya dia nggak mungkin deh kayak gitu. Itu yang bisa kamu buktikan. Itu malahan yang akan menjadi kesuksesannya kamu. Kalau di percintaan kamu juga bisa membuat pasangan kamu tuh kayak takjub gitu ya. Jadi di satu sisi kamu itu orangnya ya bisa dibilang ya, wah ini sosok calon pengayom gitu ya. Kalau perempuan mungkin bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik. Tapi di sisi lain, kamu itu punya kejutan-kejutan yang membuat pasangan kamu,
wow ternyata aku nggak salah milih nih. Dan begitu sebaliknya ya, aku merasakan kamu juga bisa memilih pasangan yang punya banyak kebisaan. Jadi kamu tuh bukan memilih pasangan dari hanya fisiknya aja, tapi kamu sudah bisa memilih, oh aku perlu pasangan yang kayak begini, begini, begini. Kemudian contoh konkret lainnya ya, misalnya kamu itu sekarang sudah menjadi pengusaha, tapi kamu juga ingin punya sesuatu gitu ya, yang dijadikan apakah itu income tambahan atau memang hobi, tapi hobi itu kemudian akan bisa menghasilkan. Ya, jadi misalnya kamu itu punya hobi nyanyi atau hobi apapun gitu ya, itu akan bisa membuat kamu happy, tapi selain itu bisa menambah pemasukan juga. Jadi selalu ada dua hal yang datang ke kamu ya, yang positif-positif. Kalau misalnya satu udah datang, kemudian nanti akan datang lagi nih yang kedua. Aku melihatnya seperti itu ya. Jadi kejutannya adalah misalnya kamu lagi fokus di A, tiba-tiba kamu akan mendapatkan yang B dan itu sama-sama bagusnya gitu loh. Semoga keinginan, mimpi kamu dan kejutan-kejutan yang meskipun kecil-kecil itu membuat kamu happy dan itu akan menjadi pendorong ya. Energi-energi positif yang mendorong kamu untuk terus maju, untuk meraih masa depan kamu dan juga membuat kamu itu makin percaya diri. Oke, sekarang kita langsung tarik oracle advice ya. Ada advice apa atau nasihat untuk Scorpio yang sedang berulang tahun? Ini keren sih, aku melihatnya Scorpio itu bisa menjadi sosok yang serba bisa. Nah, itu ya. Itu mungkin istilah yang tepat ya. Banyak kegembiraan juga ya, perayaan-perayaan di kehidupan kamu selama setahun ke depan. Jadi ada hal-hal kecil yang bikin kamu happy atau orang sekeliling kamu happy, kamu akan merayakan itu. Lebih enjoy dalam menjalani hidup ya, lebih optimis. Improving health, ya. Ini salah satunya ya. Jadi aku merasakan kamu memang perlu memperhatikan kesehatan kamu, meningkatkan stamina dan juga gimana caranya supaya kamu fit gitu ya. Karena dari situ ya, kamu akan bisa melakukan segala sesuatunya tuh dengan ringan, dengan lancar. Dan ya, aku melihatnya kamu akan bisa ya. Jadi kalau misalnya di sekarang-sekarang ini kamu itu kayak ngerasa sering sakit-sakitan atau juga banyak pikiran gitu ya, termasuk itu juga ya stres segala macam, maka itu akan bisa berangsur-angsur pulih ya. Jadi nggak gampang stres dan kamu juga jadi lebih fit. Dengan sendirinya ya kamu akan seperti itu dan kamu akan mengusahakan itu. Karena itu salah satu kuncinya. Kemudian ada nasihat apa lagi? Jadi kalau kamu mengusahakan untuk menjadi orang yang lebih sehat, baik itu fisik maupun mental, kelihatannya itu bisa terwujud ya di ulang tahun kali ini. Kemudian, oke. Ada nasihat apa? Acceptance. Ya, terimalah semuanya. Baik, buruk, susah, senang. Bukan berarti kamu menerima diperlakukan semena-mena ya, tapi maksudnya kalau ada kekecewaan, ada hal yang membuat kamu sakit hati, itu diikhlaskan. Jadi bukan berarti kamu itu mau ya diinjak-injak oleh orang, tapi di sini maksudnya kalau yang positif kamu menerima dengan tangan terbuka ya, dengan pintu terbuka. Kalau ada yang negatif kamu ikhlaskan, maka itu akan meringankan jalannya kamu. Dan sebelum kamu menerima rezeki ya, tanamkan ke diri kamu bahwa kamu itu berhak untuk menerima yang menjadi hak kamu. Rezeki yang memang berkah untuk kamu ya. Karena di sini pintunya sudah terbuka, maka kamu selalu ya mengafirmasikan ke diri kamu untuk hal-hal yang positif
Semoga itu akan bisa membantu ya. Karena di sini sudah bagus ya energinya. Aku merasakan mimpi atau cita-cita kamu itu bisa kamu wujudkan. Yang penting kamu itu selalu berusaha menjadi orang yang sehat, baik fisik maupun mental, dan menerima apapun dengan ikhlas. Ya. Oke, ini bagus banget ya Scorpio. Kamu itu kayak bertumbuh. Dan aku melihatnya bahkan kamu itu sudah menjadi versi terbaiknya kamu ya di ulang tahun kali ini. Oke, so sekali lagi selamat ulang tahun. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.